Om Swastiastu. Hai, selamat datang di Ekspedisi Alam Lain, channel kesayangan kita semua. Kali ini kita akan ngobrolin misteri tentang senjata pusaka ya. Senjata yang pusaka. Bisa dibilang memiliki kekuatan gaib, memiliki kekuatan mistis, memiliki energi yang sangat kuat. Kali ini kita akan membicarakan tentang senjata bambu petuk, rantai babi, dan mandau terbang. Seperti biasa, sebelum kita ngomongin ini lebih jauh, kami ingin mengucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah share, subscribe, dan like, dan juga nonton video-video kami. Kalau teman-teman ingin membeli merchandise asli Ekspedisi Alam Lain, bisa teman-teman cek di Tokopedia dengan nama toko Sal Official Store. Nah, yang pertama kita akan ngomongin pusaka atau senjata ya, atau bisa dibilang mustika mungkin, bukan juga ya, tapi seperti incaran banyak orang ya. Yang pertama adalah bambu petuk. Sedikit saya akan baca informasinya dulu ya. Nah, ini saya ambil informasinya dari detik.com ya. Bambu petuk merupakan bambu yang batang, buku, atau ruasnya saling berhadapan satu sama lain. Benda tersebut sampai saat ini masih dipercaya sebagai pusaka yang bisa bikin seseorang pemiliknya menjadi kaya raya. Sudah sejak lama diyakini bahwa bambu petuk memiliki kekuatan magis yang luar biasa. Hal itu disebabkan karena pertemuan ruas pada bambu petuk yang dipercaya merupakan tempat bersemayamnya makhluk halus. Sebenarnya di Indonesia ini banyak ya senjata ataupun pusaka yang seperti ini ya, tapi kita akan ngobrolin beberapa yang terkenal dulu. Silakan Gus Robin, mungkin dari sisi mata batinnya Gus Robin. Coba ya menerawang bambu petuk. Senjata pusaka bambu petuk ini. Nah, seperti apa ya isinya bambu petuk? Dari segi makhluk gaib yang bersemayam ya, di sana ada kadang-kadang ada yang 5, 4, 5 sampai yang paling banyak sih saya lihat bisa 10. Bisa puluhan lah dalam satu bambu petuk. Biasanya kan ruas, terus ranting, menyilang ya rantingnya. Dia bertemu rantingnya. Jika panjang dia bertemu rantingnya, silang. Ini juga silang. Biasanya bambu kan satu sejajar ya. Begini bambu. Kalau bambu yang normal. Tapi kalau bambu petuk dia seperti ini, dia menyilang. Bambu petuk yang asli itu kita bisa uji dengan cara bambu petuk ini tidak akan hancur jika digetok-getokkan. Dibakar gitu. Dibakar juga tidak akan kenapa-napa. Terus digetokkan tidak kenapa-napa jika aslinya. Karena kebanyakan saya lihat juga ada sambungannya. Jadi orang buat itu dilem. Itu harus dicuci dulu biar tahu apakah ada bekas-bekas leman. Dan bekas leman itu coba untuk dipalu-palu sedikit untuk menemukan keasliannya. Kalau dibelah itu bisa nggak ya? Kalau yang asli tidak ya. Tidak, yang asli itu ke bawah. Apa isi dalamnya? Jin. Ada dari sejenis, nyatanya. Sejenis seperti bangsa-bangsa jin orang cebol ada, bangsa jin suku-suku gaib ada, bangsa jin ada juga isi ular, ada macan, ada raksasa, jenis-jenisnya itu. Dan kadang ada juga wanita cantik. Dan ini beberapa fungsinya itu mungkin sebagai pengasihan rezeki ya. Untuk orang berdagang atau usaha itu sering sekali diincar oleh pengusaha-pengusaha atau pedagang-pedagang untuk mendatangkan rezeki, atau pengusaha, atau maksudnya bukan pengusaha, atau orang yang bekerja di pemerintahan itu. Harganya pun berkisar antara ratusan juta sampai miliaran ya. Jika yang asli ya. Tapi banyak sekarang juga yang buat itu palsu. Dan ini sangat sulit untuk dicari. Bisa dibilang barang langka ya. Langka lah. Kebanyakan saya lihat di Pulau Jawa adanya. Ada juga di Pulau Sumatera beberapa. Tapi lain namanya. Cuma sama-sama bambu petuk. Kalau di dalamnya itu dia kan bambu itu kan ada apa namanya,
ada ruang gitu kan ya. Kalau ini agak saya lihat sih ada yang isi ruang tapi bambunya tebal, ada yang tidak isi ruang. Hanya pada bagian itu saja. Yang isi ruang ini mungkin kemampuannya tidak begitu. Oh, tapi kalau semakin Tapi tidak tebal dia gininya, apa namanya, kulitnya bambunya tebal dia. Ada ruangan sedikit gitu. Tapi kalau yang benar-benar full tidak ada ruangnya, tidak isi ruang apapun, itulah yang bambu betuk yang super. Tapi kan sulit juga ya di apa namanya, dicek bagian dalamnya ya, dibelah juga nggak bisa, dibakar nggak bisa ya. Tapi kan kita tahu beratnya. Atau digetok-getok, jadi ada ruang terdengar atau tidak. Kalau tidak ada ruang terdengar berarti mungkin soalnya belum pernah lihat sih. Ya memang dari dulu saya juga belum pernah. Cuma saya melihat seperti itu. Dan terus kenapa makhluk-makhluk ini ada di sana? Karena bambu itu tempat mereka sih, suka mereka tempat rumah mereka gitu ya. Mereka ya. Kalau tinggal di tempat itu atau diam di tempat itu tuh beda dengan tempat yang lainnya. Itu serba ada di sana. Kayak surganya mereka, surga bangsa jin. Surganya bangsa jin yang kuat-kuat di sana. Berarti pasti ada perebutan ya, di sana ya. Dan bukan bangsa jin receh, tapi jin yang kuat-kuat yang tinggal di sana. Perebutan juga ada memang untuk tinggal di tempat itu. Ya namanya juga ciptaan Tuhan ya. Barang langka pasti mahal. Tapi banyak yang memanfaatkannya untuk hal-hal yang buruk. Hal-hal yang tidak baik itu ya. Tapi kalau untuk digunakan sebagai koleksi saja nggak masalah kan ya? Tidak masalah asal bisa merawatnya. Tapi jika tidak bisa merawatnya kan tahu Anda itu jin isinya. Bisa tidak merawat jin. Kalau tidak bisa merawat jin ya Anda yang akan dimakan di sana. Berarti ada resikonya juga. Ada resikonya. Kalau memang bisa dia merawatnya ya itu urusannya dia. Kalau saya sih tidak suka benda-benda kayak gitu. Saya lebih suka pada ya namanya juga tangan kosong ya. Saya lahir kosong, saya mati kosong. Itu jadi saya nggak terlalu suka sama seperti itu. Ya. Nah, kebetulan ini untuk buat konten saja. Untuk menjawab penasaran teman-teman dan penasaran saya juga, tim dan yang nonton juga ya. Selanjutnya kita akan membahas rantai babi ya. Sedikit informasi akan saya bacakan. Mustika rantai babi ini adalah jimat yang sangat sulit didapatkan. Mustika rantai babi ini adalah benda pusaka yang langka. Untuk mendapatkannya maka harus berburu babi langsung. Perburuan ini sendiri banyak terjadi di Tapanuli. Lantas dari manakah rantai tersebut berasal? Rantai babi ini masuk ke dalam barang istimewa karena benda tersebut adalah milik orang Halimun yang menyerahkannya ke babi hutan untuk dijaga agar tidak jatuh ke tangan manusia. Orang Halimun adalah makhluk gaib yang dipercaya berbadan pendek dan memiliki kesaktian. Mustika rantai babi ini berbentuk melingkar seperti gelang. Pada lingkarannya terdapat titik-titik hitam yang disebut sebagai rantai babi. Sedangkan sekelilingnya adalah bulu binatang yang umumnya berwarna hitam. Jika dilihat sekilas, bentuk rantai babi ini sangat mirip dengan tempat gotri yang ada pada rantai sepeda. Hanya ukurannya saja yang lebih kecil. Nah, segitu saja, singkat saja ya. Langsung saja Gus Rubin di Terawang mungkin. Ini sering sekali ya, dan memang ini bukan benda mistis tapi benda nyata. Nah, di mana aslinya memang benda mistis tapi diaplikasikan menjadi benda nyata lewat binatang yaitu babi. Yang sebenarnya babi itu adalah peliharaan bangsa gaib Halimun. Bangsa gaib suku Halimun ini, suku gaib ini memang suka memelihara babi di hutan-hutan. Mereka sering berkelompok di hutan dan memiliki umur yang mencapai ribuan tahun. Dan bangsa suku gaib Halimun ini suka melakukan tapa. Jadi mereka mempunyai kesaktian yang luar biasa. Namun suku ini langka, tidak di semua tempat ada. Ini secara gaib ya? Ya, secara gaib. Jadi babi itu sebenarnya adalah babi yang disukainya. Secara gaib disukainya dan diisi kesaktian hingga
bulunya ini berbeda. Nah, fungsi dari rantai babi ini untuk anti cukur ya. Maksudnya anti cukur itu kekebalan. Nah, pusaka ini biasanya dimiliki oleh orang-orang tertentu. Ada juga yang memilikinya adalah orang spiritual atau paranormal atau orang-orang pedalaman. Namun terkadang dijual juga dan dimiliki oleh orang-orang kota dengan harga yang cukup fantastis, mencapai ratusan juta. Mungkin karena dia ketakutan dan ingin merasakan menjadi kebal. Mungkin ya. Jadi orang kan kepo jadinya. Bagi orang yang punya uang itu ratusan juta kan sedikit. Asalkan bisa kebal sedikit. Namun ilmu kekebalan ini tidak seutuhnya berfungsi karena ada pantangan-pantangannya. Namun itu saya tidak akan ucapkan ya. Kalian tidak usah tahu. Karena ini menurut saya kurang baik ya membawa seperti itu. Benda pusaka atau senjata pusaka yang seperti itu sebenarnya dilarang oleh Tuhan. Jadi saya pun tidak suka membawa benda-benda seperti itu. Dan kematian itu ada di tangan Tuhan. Jadi sesakti apapun kita di dunia ini, sekuat apapun kita di dunia ini, kalau sudah Tuhan berkehendak ya, kita akan bisa meninggal dan berwisata ke alam gaib ya. Wisata. Ya, Anda setelah itu bisa wisata ke alam gaib. Itu pun jika Tuhan berkehendak. Ya, konten ini kan hanya dibuat untuk hiburan aja, untuk sekedar mengetahui saja. Nah, yang saya tanyakan dari sisi gaib, apa isi dari rantai babi ini? Isinya itu ada orang Halimun sendiri membawa harimau atau macan, singa, harimau, macan, ditambah ada juga siluman raja babi. Isi dari rantai babi. Siluman raja babi ini yang umurnya sudah ribuan tahun. Jadi makhluk-makhluk isinya itu makhluk-makhluk hebat lah. Berumur lah ya. Yang berumur dan Sepuh sudah ya. sesepuh isinya. Apakah rantai babi ini kan dikatakan tadi berburu babi gitu ya? Apakah di dalam babi isinya? Di luar. Di luar di kalungnya gitu? Oh, dikalungin oleh makhluk gaib ini ya, makhluk gaib Halimun itu ya? Terkadang makhluk gaib Halimun itu duduk di atasnya, di atas babi tersebut. Kan dia pendek, kecil. Jadi babi kan masih bisa. Kalau babi hutan itu masih bisa. Ini babi hutan ya, bukan babi peliharaan isi rantai babi, tidak. Babi hutan. Babi hutan ya, yang ada di pedalaman gitu lah ya. Nah, untuk bentuknya sendiri bisa teman-teman cari mungkin ya di Google ya. Banyak ada di foto-foto bertebaran di Google rantai babi. Nah, next kita akan membicarakan tentang mandau terbang ya. Oke, saya akan bacakan sedikit informasinya ya. Nah, untuk informasi rantai babi tadi itu saya sadur dari bombastis.com. Kali ini tentang mandau terbang yang saya baca dari salah satu post di Kaskus ya. Karena agak sulit sih saya cari ininya, sumbernya. Mandau berasal dari asal kata Mandau, merupakan nama seorang yang datang ke Pulau Kalimantan, yaitu dari suku kuno Cina Naman atau Barbar Selatan. Mandau adalah nama seseorang yang pertama membuat bentuk senjata pedang yang menyerupai bentuk bilah pedang atau parang. Mandau saat ini, mandau adalah senjata tajam sejenis parang berasal dari kebudayaan Dayak di Kalimantan. Mandau termasuk salah satu senjata tradisional Indonesia. Mandau terbang hanya bisa dilakukan oleh para tetua suku yang telah memiliki kekuatan dari kesaktian yang tinggi, yang telah diberi tanggung jawab untuk melindungi keluarganya. Mandau terbang hanya akan bisa dilakukan dengan melakukan sebuah ritual di mana mandau akan mencari sasarannya, dan dipastikan mandau akan terbang mencari sasarannya dan tidak akan pernah salah sasaran. Nah, segitu aja informasinya yang mungkin secara ringkas bisa saya jelaskan. Mungkin mandau terbang itu adalah pisau tradisional suku di sana yang terbang gitu ya. Ya, parang terbang. Parang terbang ya, bisa dikatakan golok, singkatnya.
Ya, langsung aja Gus Robin karena ini informasinya sedikit sekali soalnya dan kurang jelas. Yang mampu melakukannya adalah orang-orang dengan tingkat spiritual luar biasa, bukan tinggi lagi tapi luar biasa, dan ini kemampuannya kemampuan langka, di mana dia direstui oleh leluhurnya. Setelah leluhur keluarganya, dia direstui oleh leluhur suku Dayak yang pertama. Benar-benar ribet sekali. Ribet. Dan ini melakukan ritual, termasuk tapa berata juga ada untuk mengaktifkannya. Nah, itu pun melakukan ritualnya di alam ya. Dimana orang pemilik mandau terbang ini adalah orang yang menyayangi alam dan cinta tanah kelahirannya. Nah, dan itu pun adalah orang Dayak ya, suku Dayak, dimana ini diyakini hanya suku Dayak yang mampu menerbangkan mandau itu, dan jika tidak berarti ada darah keturunan suku Dayak. Jika tidak ada sama sekali darah keturunan suku Dayak, berarti itu tidak bisa. Jadi tidak sembarangan, dan orang yang mampu melakukan ini menerbangkan mandau, dia jelas akan memiliki ilmu seperti kekebalan, meringankan tubuh, sakti luar biasa. Zaman dulu ini digunakan untuk melindungi tanah air. Namun mandau terbang ini tidak sembarangan akan mencari sasaran. Dia tidak akan membunuh orang baik. Namun mandau terbang jelas akan membunuh orang jahat. Tidak bisa disalahgunakan. Jadi tidak sembarangan semua orang bisa dibunuh oleh mandau terbang, tidak. Tapi hanya orang-orang jahat yang bisa dibunuh. Dan untuk mempelajari ilmu mandau terbang ini bisa sampai puluhan tahun, bahkan ada yang seumur hidupnya gagal mempelajari mandau terbang. Jadi kemampuan ini langka ya. Apakah masih ada yang bisa menguasai mandau terbang? Ada. Tapi bisa dihitung jari. Sedikit sekali. Karena ilmu ini adalah luar biasa ya. Karena kita butuh sebuah yang namanya restu dari suku Dayak pertama atau leluhur suku Dayak yang pertama. Perizinannya berlapis-lapis itulah ya. Yang memiliki ilmu itu, yang pertama memiliki ilmu itu, kita butuh izin. Kalau tidak dapat izin dari leluhur yang memiliki ilmu itu yang pertama, Anda tidak akan mampu untuk menggunakan mandau itu. Meskipun mampu menerbangkannya, tapi sama dengan tidak akan mencari mangsanya ya, karena sama dengan tak berguna jadinya. Ya, kenapa untuk mempelajari ini begitu sulit? Jika semua orang bisa menerbangkan mandau dan menyalahgunakan ini, akan terjadi perang, bahkan perang saudara terjadi. Jangankan perang luar, perang saudara akan terjadi. Ini penyebabnya. Ilmu tingkat tinggi, ini saya sebut ilmu tingkat tinggi ya, dan luar biasa. Bukan ilmu receh ini, tapi ilmu tingkat tinggi dan luar biasa. Ilmu legenda ini. Legenda orang Dayak itu mandau terbang. Ilmunya. Bahkan bisa menebas orang yang memiliki kemampuan lapisan kekebalan tingkat tinggi. Berarti benar-benar tinggi sekali ya. Orang kebal itu bisa ditembus oleh mandau terbang. Tak mampu untuk dihalangi, kecuali orang itu orang baik, maka mandau itu tidak akan mau membunuh orang baik. Jadi mandau itu seperti isi sebuah isinya? sebuah energi yang direstui oleh segala aspek leluhur suku Dayak. Bukan satu tapi berpuluh-puluh bahkan beratus-ratus suku Dayak akan merestui mandau itu. Baru mandau itu bisa terbang. Banyak yang punya mandau tapi tidak bisa menerbangkan karena itu adalah ilmu butuh izin. Ya, intinya satu orang, hanya beberapa orang aja ya, yang bisa. Satu atau dua orang itu bisa. Bukan beberapa benda tapi beberapa orang ya. Bendanya banyak yang punya mandau terbang tapi tidak bisa menerbangkannya. Ya. Itu butuh restu. Ya. Kalau tidak ada restu dari leluhur ya tidak bisa terbang. Maksudnya walaupun kita mendapatkan mandau dari orang yang bisa melakukan mandau terbang, itu belum tentu mandaunya bisa terbang gitu kan. Berarti yang
objeknya ini adalah si pemilik berarti ya, orangnya berarti ya. Jika pun bisa, maka dia akan sakti mandraguna. Nah, Mando ini kan dibilang Mando terbang, golok yang bisa terbang gitu ya. Ini secara nyata goloknya yang terbang. Terbang. Saya pun heran tadi. Zaman dulu itu, zaman Belanda ya, zaman penjajahan, ada tetuah di sana suku Dayak. Dia melakukan Mando terbang, begini dia terbang terus gitu dia isi nari dia gitu gini nari langsung gitu tembus dia ke sasarannya bisa tembus gitu, saking hebatnya. Makanya ini orang suku Dayak ditakuti ya dulu, ditakuti oleh Belanda. Gak bisa ngomong apa, jarak jauh. Belum nyampe di kampung mereka sudah meninggal semuanya. Lebih hebat dari senjatanya Belanda sendiri ya. Pokoknya isi tarian ya. Saya mengerti sedikit kayak gitu dia, kayak gitu. Tariannya langsung ke atas, langsung keren pokoknya misi gitu dia, misi mantra-mantra gitu dia. Tapi itu tidak sembarangan ya mendapatkan. Itu dah. Anda harus jadi orang Dayak dulu. Setelah itu bertapa, minta izin leluhurnya baru bisa. Ya, berlapis-lapis ya. Berlapis-lapis izinnya itu, ratusan leluhur Dayak harus merestui. Keren itu kalau bisa seperti itu. Cuman kalau orang yang bisa menerbangkan Mando terbang itu tidak boleh disebarkan. Ya. Modelnya seperti ini. Apalagi di media sosial terus disebarkan, ya itu tidak boleh. Ya, maksudnya orangnya ya. Ya. Oke, segitu aja mungkin ya pembahasan kali ini tentang beberapa pusaka yang bisa dibilang gaib, memiliki kekuatan mistis, memiliki aura yang bisa dibilang misteri ya juga ya. Seperti biasa, jangan lupa di-share, subscribe, di-like, dan klik lonceng supaya teman-teman mendapatkan notifikasi baru dari Ekspedisi Lahu Lain. Kalau teman-teman ada pertanyaan, silahkan komentar di kolom komentar atau tanyakan di media sosial kita. Ada Instagram, Facebook, dan Twitter. Kami undur diri, saya Yogi. Saya Gus Robin aja. Pamit undur diri, Pramu Santi. Om Santi 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 Om. Siap.